ujung ini nanti akan keluar isotop itu yang akan membaca, menyinari ya, tepatnya menyinari dari si pipa terus terbaca oleh film. Itu sederhananya. Nanti untuk jelasnya nanti akan kita kembali kita tanya ke Mas Bimo dan Mas satunya lagi ya, saya lupa namanya ini, Mas siapa. Oke, udah ready. Nah, ini proses pengantaran filmnya. Oke, sudah. Posisinya kita sembunyi karena ini ada radiasinya ya. Oke, ini alat radiasi untuk mengukur radiasi. Bisa ada jelasin sedikit Mas? Ya, ini namanya surveimeter Pak. Oke. Untuk mengetahui dosis radiasi yang mengarah kepada kita. Nah, untuk saat ini kita pakai skala 1 ya. Nah, ini skala pembacaannya milironsen per jam. Jadi ini termasuk area yang cukup berbahaya untuk kita berlama-lama di sini. Jadi kita gitu ya? mungkin kita harus bergeser sedikit. Oh gitu. Nah, ke area yang terdapat shielding seperti ini. Oh, terlindung ya. Terlindung kita. Jadi dosis yang kita terima pun cukup sedikit jadinya, Pak. Oh gitu. Seperti Oh, itu. signifikan sekali ya. Iya, seperti itu, Pak. Oke, ya. Sobat tahu, ini kita akan mencari tahu proses X-ray. Bagaimana caranya? Bagaimana tekniknya, nanti kita cari tahu ke ahlinya. Dengan Mas Bimo, terus dengan Mas siapa ini? Birul, Pak. Oh, Birul. Oke, Mas Birul. Oke, itu yang udah di X-ray. Kita akan record yang baru biar sobat tahu semua mengerti proses awalnya seperti apa. Di sebelah. Ayo aja. Oke. Tarik sini ya. Oke. 11.05 ya. Oke, Mas. Saat ini proses apa sih, Mas? Kita penggantian identifikasi, Pak, untuk joinan berikutnya dengan spool yang sama ya. Jadi kita cuma merubah untuk nomor joinnya aja ya. Oke. Untuk spool kan masih sama ya. Jadi seperti ini identifikasinya. Nah, ini nomor joinnya. Oke. Ini identifikasi untuk welder stemnya. Oke. Jadi terdata semua ya. Iya, betul. Oke. Mungkin sobat tahu semua kurang paham ini pekerjaan apa. Nanti sama-sama kita lihat proses seperti apa. Untuk X-ray itu sendiri, Mas, fungsinya buat apa tuh, Mas? Untuk mengetahui untuk mendeteksi, Pak, untuk mendeteksi mungkin ada cacat atau discontinuity di dalam las di sini, Pak. Itu Oke. saja, Pak. Simpelnya ya, Pak ya. Sederhananya seperti itu ya, penjelasan sederhananya. Ini kita lagi setup, Pak. Oke. Setup, dan ini untuk lokasinya, lokasi markernya. Jadi ketika ada cacat di bagian sini, nanti kan ke-record, Pak, di film ini, Pak. Oh iya. Nanti ke-record. Nah, setelah itu baru kita bisa identifikasi dari lokasi ini, Pak. Iya. Mana Dari aja bagian ada itu zona-zonanya itu ya, sebelah Betul, kiri, Pak. sebelah kanan. Oke. Oke, kita lihat dari jauh ya sobat ya, biar nggak mengganggu proses mereka bekerja. Nanti setelah mereka proses holdingnya baru kita tanya kembali. Oke, itu proses film di saat pengambilan. Mungkin sobat tahu bingung mungkin ya, belum paham film terus kameranya mana ya, dia kameranya ya ini kameranya kok bentuknya seperti ini, yaitu ini adalah proses X-ray, bukan seperti kamera umumnya ya sobat ya. Nah, nanti di ujung ini
nanti akan keluar isotop itu yang akan membaca, menyinari ya, tepatnya menyinari dari si pipa terus terbaca oleh film. Itu sederhananya. Nanti untuk jelasnya nanti akan kita kembali kita tanya ke Mas Bimo dan Mas satunya lagi ya, saya lupa namanya ini, Mas siapa. Oke, udah ready. Nah, ini proses pengantaran filmnya. Oke, sudah. Posisinya kita sembunyi karena ini ada radiasinya ya. Oke, ini alat radiasi untuk mengukur radiasi. Bisa ada jelasin sedikit Mas? Ya, ini namanya surveimeter, Pak. Oke. Untuk mengetahui dosis radiasi yang mengarah kepada kita. Nah, untuk saat ini kita pakai skala 1 ya. Nah, ini skala pembacaannya milironsen per jam. Jadi ini termasuk area yang cukup berbahaya untuk kita berlama-lama di sini. Jadi kita gitu ya? mungkin kita harus bergeser sedikit. Oh gitu. Nah, ke area yang terdapat shielding seperti ini. Oh, terlindung ya. Terlindung kita. Jadi dosis yang kita terima pun cukup sedikit jadinya, Pak. Oh gitu. Seperti Oh, itu. signifikan sekali ya. Iya, seperti itu, Pak. Oke, ya. Ternyata pekerjaan ini berisiko ya sobat tahu ya, karena dia mengandung radiasi, bukan mengandung sih, memaparkan radiasi. Ini proses kita untuk proses menunggu ini berapa lama nih Mas? Ini kita pun bergantung kepada isi sumber tersebut. Ada berapa kekuatannya kan dengan satuan kuri. Untuk saat ini kita memakai kuri yang cukup kecil, Pak, 5 kuri saja, dan itu pun ada perhitungan tersendiri, Pak, untuk mengetahui jumlah atau lamanya penyinaran terhadap film tersebut. Jadi untuk saat ini kita butuh waktu 5 menit untuk proses satu film ini. Oke, jadi kalau lama dia gosong juga? Lama ya, bisa kemungkinan gosong. Oh, kalau dia nggak sampai waktunya berarti ini juga nggak jadi filmnya? Iya, betul. Oh iya, seperti pada film umumnya ya, iya, betul. Harus tepat waktu prosesnya. Oke, kita tunggu 5 menit ya. Oke sobat, itu tadi hasil wawancara kita. Ini alatnya di sana untuk hasil yang dites ya. Kita nggak bisa dekat karena ini ada radiasinya. Untuk info tambahan, Pak. Oh ya. Oke, untuk info tambahan mungkin kalau untuk teman-teman yang sedang bekerja di area lapangan, bila menemui tim-tim radiografi sedang bekerja, mungkin teman-teman bisa memperhatikan jarak-jarak aman yang sudah ditentukan oleh teman-teman dari radiografer. Seperti di sini, Pak, saya sudah memberikan tanda. Oh ya. Ada ininya. Oh ini Bendera radiasi, warningnya ya. Ya, betul. Oke, ini jangan melewati zona ini sobat ya. Ini zona berbahaya. Ini radiasi tertulis jelas tulisan radiasinya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk area yang berbahayanya sudah kita antisipasi dengan memberikan tanda seperti bendera tersebut. Tanda ya. Teman-teman yang di lapangan melihat bendera tersebut mungkin bisa agak menjauh atau tidak mendekat dari bendera tersebut. Oh, oke, terima kasih. Ini sangat berguna sekali ya bagi kita yang awam ini. Tapi untuk sobat tahu mungkin terdengar asing ya masalah ini, masalah radiasi ini pasti. Jadi dia mirip seperti ronsen Mas ya? Betul, Pak. Iya. Cuman untuk manusia. Cara kerjanya sama seperti X-ray yang pada umumnya di rumah sakit ya. Yang menjadi perbedaan yang kita pakai saat ini, kita menggunakan iridium sumbernya. Jadi tidak menggunakan X-ray. Kalau X-ray itu sumbernya dari listrik, Pak. Sedangkan isotop tersebut. Isotop, oke. Oke, itu sangat sedikit memberi wawasan buat kita. Jadi ada perbedaan
Jadi prinsip kerjanya sama, cuman medianya yang berbeda. Hasil yang dihasilkan juga sama. Sama, ada ini berupa film ya. Hasilnya berupa film juga, Iya. dan berupa gambar. Berupa gambar. Pancaran radiasi tersebut yang sudah kita record di film itu. Jadi yang mungkin mirip-mirip lah Pak. X-ray itu. Yang beda kalau X-ray kan tubuh kita kan Iya. ya, kalau ini bedanya pipingnya. Iya. Tembak gitu aja. Ya, kalau X-ray itu nggak berbahaya ya kan. Cuman kalau ini Kalau untuk itu kurang lebih X-ray sebenarnya sama-sama berbahaya, mungkin dosisnya saja. oh gitu ya, dosisnya yang berbahaya. Ada dosis yang di apa istilahnya? Yang bisa Ada diterima dosis tubuh ya diterima kan? tubuh, ya. Oh iya ya. Itu aja. Oke. Oke, kebetulan sudah 5 menit. Oke, sudah sampai di waktu yang ditentukan. Oke, ini proses pengembalian isotop ke dalam kameranya. Jadi biar kita bisa mendekat di pipa atau sepul yang dites agar tidak berbahaya, biar radiasinya dari isotop itu sendiri terkunci atau tertutup. Oke, ini proses X-ray udah selesai. Nanti tinggal proses pembacaan film ya. Pembacaan film kita nggak bisa record karena dia di ruang gelap ya. Jadi nanti kita lihat hasilnya aja seperti apa. Mungkin segitu aja untuk sobat tahu semua. Sekilas informasi masalah X-ray yang ada di dunia industri. Untuk sobat tahu semua, layangkan komen, like, subscribe ke channel ini. Mari sama-sama kita bangun channel ini agar berguna untuk kita semua. Kalau ada sobat tahu yang masih penasaran, yang masih pengen tahu seperti apa lebih dalamnya untuk proses X-ray ini, bisa di komen di channel ini. Nanti akan saya sampaikan ke yang lebih berkompeten dengan Mas siapa tadi Mas? Saya lupa. Ya, Birul Pak. Ya? Birul. Oh, Birul, Mas Birul ya. Saya malah ingetnya Herul, Mas Birul ya. Oke. Ya, sebentar kita selesaikan Mas Birul, baru kita nanti mengucapkan terima kasih. Oke, ini untuk sepul selanjutnya, pengetesan tetap dilakukan lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk sobat tahu semua. Kita akan kembali ke tema yang lain lagi untuk di channel Cari-Cari Info. Oke, Mas Birul, banyak terima kasih ya, terima kasih atas banyak. Semoga informasinya. baik Pak, terima kasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.